Ya, kita lanjutkan kembali materi tentang carbonyl group. Jadi ini adalah dua jenis mekanisme reaksi. Satunya adalah adisi aldol, yang satunya adalah kondensasi aldol. Kedua reaksi ini adalah reaksi ideal untuk menghasilkan ikatan karbon dan karbon. Nah, ini tentu akan mudah buat kita nanti membuat molekul yang lebih kompleks, sebab kedua model mekanisme reaksi ini akan membantu para farmasis membuat obat dengan tipe molekul yang lebih kompleks. Keduanya diawali dari gugus aldehid. Namun bedanya adalah pada adisi aldol, kita hanya menggunakan katalisator asam dan katalisator basa untuk menghasilkan beta hidroksialdehid. Sedangkan pada kondensasi aldol, awalnya dari aldehid juga, namun selain menggunakan katalisator asam dan basa, kita menggunakan pemanasan. Nah, hasilnya sedikit berbeda, jadi terbentuk alkena pada posisi stereokimia alfa dan beta. Ini kita sebut sebagai senyawa alfa-beta unsaturated. Jadi terlihat bahwa penyambungan antara gugus aldehid itu akan menghasilkan reaksi yang berbeda jika ada kontribusi pemanasan di dalamnya. Baik, kita mulai dari kondensasi aldol menggunakan basa kuat. Katalisator basa kuat yang biasanya digunakan adalah natrium hidroksida. Jadi ada kation natrium dan ada anion hidroksil, di mana hidroksil pada basa kuat ini akan menyerang hidrogen pada gugus karbonil, sehingga oleh karena serangan tersebut, maka akan terjadi direct resonance pada gugus karbonil. Itu menyebabkan oksigen yang memiliki dua pasang valensi itu akan mengalami perubahan menjadi memiliki 3 pasang valensi dengan suasana minus charge atau negative charge. Sedangkan H yang tadinya ada pada gugus karbonil itu akan terlepas dan mengikat OH dari basa kuat sehingga terbentuklah air. Nah, ketika aldehid ini mengikat aldehid yang lain, maka reaksi akan terjadi berulang, di mana suasana negatif charge pada ion oksigen yang ada pada gugus karbonil itu akan terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya nanti ketika reaksi mencapai suhu dingin, maka posisi negatif charge tadi akan menjadi netral. Sehingga terbentuklah alfa-beta unsaturated. Ketika terjadi ikatan antara satu aldehid dengan aldehid lainnya, ini digambarkan pada gambar yang paling bawah ya, jadi ada merah. Itu adalah jembatan yang menghubungkan antara satu aldehid dan aldehid lainnya. Posisinya masih dalam bentuk alkana. Namun suasana yang terbentuk adalah suasana negatif charge. Ketika ada H2O karena pemanasan, maka H+ yang ada pada OH itu akan melakukan penyerangan atau teraktivasi oleh suasana negatif charge yang ada pada sambungan aldehid tadi. Hal ini akan mendorong OH keluar sehingga terbentuklah gugus hidroksil pada senyawa ini. Nah, ini
adalah beta karbon yang akan terbentuk. Jadi terlihat bahwa alfa berada pada posisi depan, sedangkan beta berada pada posisi belakang dengan sudut disosiasi melebihi 90 derajat. Oleh karena pada posisi alfa itu masih ada 2H, jadi ini adalah CH2 di sini, di mana hidrogen ini akan sangat mudah diserang oleh reagen atau pelarut, terutama basa kuat tadi. Sehingga penyerangan pada gugus hidrogen lagi-lagi akan menyebabkan terjadi direct resonance yang langsung pada alkana. Mengapa pada alkana ini, yang sebelah kanan yang berwarna merah? Ini karena bond inilah yang paling lemah. Kalau yang lain kan kuat ya, kalau dia yang bond yang warna biru itu kuat karena dekat dengan gugus karbonil. Nah, penyerangan tersebut akan menyebabkan hidroksil lepas, lalu terbentuklah alkena. Sehingga reaksi terakhir yang terjadi adalah alpha beta unsaturated, seperti gambar yang paling bawah. Terjadi double bond di situ. Nah, inilah nanti sambungan-sambungan inilah nanti yang akan memudahkan kita membuat calon obat. Baik, untuk kondensasi aldol menggunakan asid atau katalisator asam, itu kita biasanya menggunakan HCl atau H2SO4. Jadi H+ dari HCl itu akan mengaktifasi gugus karbonil. Jadi sebenarnya ada 3H ya yang terbentuk karena ada bantuan pemanasan dengan air. Jadi ada 3H+ dan ada 1O yang akan membantu reaksi ini. Olehnya, resonansi yang terjadi adalah pasangan valensi pada O itu akan berubah menjadi satu valensi saja, satu pasang valensi saja, lalu akan terbentuk suasana positive charge. Jadi ini berlawanan dengan pada saat kita menggunakan katalisator basa pada mekanisme sebelumnya. Lalu kemudian HOH dari proses pemanasan itu akan mengetek atau menyerang H+, di mana serangan ini akan juga menyebabkan terjadi direct resonance atau resonansi langsung pada oksigen yang ada di dalam gugus karbonil. Nah, terbentuklah positive charge. Nah, positive charge ini akan berlangsung terus-menerus ketika satu aldehid berikatan dengan aldehid lainnya. Karena memang suasananya masih panas. Nah, nanti setelah reaksi mencapai cooling down atau pendinginan, maka positive charge itu sudah harus mencapai kesetimbangan, berubah menjadi netral. Jadi sama dengan mekanisme sebelumnya, pada saat aldehid itu kita ubah reaksinya menggunakan katalisator basa kuat. Nah, suasana positif atau positive charge akan terjadi berulang-ulang kali sampai terjadi kesetimbangan reaksi yang kemudian akhirnya akan membentuk senyawa netral atau alpha beta unsaturated. Jadi untuk ikatan aldehid yang kedua, otomatis akan terbentuk hidroksil di situ dengan satu alkana. Jadi bukan lagi gugus karbonil ya, tapi akan terbentuk gugus hidroksil atau alkohol. Direct resonance ini nanti akan mengubah suasana gugus hidroksil, yaitu yang berlangsung perubahan valensi pada oksigennya. Jadi terbentuklah ikatan hidroksil di sini. Nah, penyambungan antara aldehid yang satunya dengan aldehid lain itu kita tandai dengan bond warna merah ya, terlihat di sini. Nah, ikatan ini otomatis sangat
reaktif. Jadi dia akan sangat-sangat tidak stabil. Penyerangan pemanasan, hasil pemanasan H2O itu otomatis akan mengganggu hidrogen yang ada pada bone merah atau jembatan merah tersebut. Di udara banyak sekali HHH, jadi ada 3H+ dengan O. Nah, itu kembali lagi melakukan proses aktivasi. Sehingga nanti terjadilah deprotonasi ya, jadi pelepasan hidrogen. Jadi hidrogen yang tadinya ada dalam air itu menyerang, nanti akhirnya hidrogennya lepas diikuti oleh oksigen. Nah, penyerangan tersebut pada 2H, jadi ini kan masih ada 2H di situ ya, ada CH2. Nah, itu otomatis akan merubah alkana menjadi alkena, sehingga hidroksilnya lepas sama sekali, lalu berikatan dengan H+ dari katalisator. Nah, itulah nantinya yang akan menjadi air kembali dan dilepaskan oleh reaksi ini. Jadi ini adalah proses perubahan yang terjadi. Ya. Terlihat di sini bahwa reaksi akhir yang dihasilkan itu sama dengan ketika kita menggunakan katalisator basa kuat. Jadi ini adalah alpha beta unsaturated yang terbentuk sama dengan ketika kita memproduksinya menggunakan katalisator basa. Yang berbeda adalah hanya mekanisme reaksinya saja.